yang besar, kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima
buat kasih karunia-Mu, buat pengampunan dosa bagi kami semua. Kami menjadi orang-orang yang berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya pujian penyembahan kami semua pagi ini berkenan di hadirat. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah sebab kami mendengar. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya siap mendengar firman Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi ini, semua karena kasih karunia Allah. Bisa berkata amin. Hari ke-14 di bulan yang baru, saudara dan saya mau gaspol di dalam Tuhan. Amin. Ambil komitmen, Tuhan tolong supaya sepanjang tahun ini, tiap hari Minggu, saya mesti ada di rumah Tuhan. Baik waktu di Jajak, atau mungkin karena sesuatu harus meninggalkan kota ini untuk sesuatu yang sementara sifatnya di luar kota. Tetap ada di rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca kitab Keluaran pasal yang ke-17. Kita mulai membaca ayat yang ke-8, ayat-ayat yang tidak asing buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tentunya. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, Saudara menyimak, saya membacanya demikian. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ya, Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, ada banyak pelajaran penting dari ayat-ayat yang kita baca, yang Bapak, Ibu, Saudara juga sudah mengikutinya. Salah satunya adalah Musa perintahkan Yosua untuk memilih orang-orang. Saudara, jangan cepat marah, jangan cemburu, jangan iri. Kalau dalam pekerjaan juga, tentu pemimpin perusahaan atau dalam pelayanan, saudara-saudara, koordinator pelayan-pelayan mesti memilih orang-orang. Lalu Bapak, Ibu, Saudara mungkin tidak termasuk yang dipilih, jangan marah, jangan langsung menghakimi, tukang pilih-pilih, pilih kasih, enggak adil. Oh jangan, saudara-saudara, mari kita kembali kepada firman ini. Saudara-saudara, memang harus dipilih. Dan itu ada bagian tertentu yang kita mau belajar. Tapi yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya mau belajar pagi hari ini adalah ada satu peperangan di mana Israel harus melawan Amalek di Rafidim. Saudara-saudara, Amalek sendiri artinya tinggal di lembah. Itu orang-orang, saudara-saudara, mesti harus dihapuskan, mesti dikalahkan. Nah, kita membaca, terjadilah perang. Tetapi sebelum perang, saudara-saudara,
Musa berkata kepada Yosua untuk memilih orang-orangnya, lalu dia akan berdiri di atas gunung dengan tongkat Allah di tangannya. Bapak Ibu Saudara, cepat cerita, pada saat peperangan terjadi dan Musa mengangkat tangannya, maka kuatlah Israel, menanglah Israel. Tapi kalau sampai tangan Musa turun, saudara-saudara, maka lemahlah Israel, bahkan kalah. Itulah sebabnya kita membaca bersama saudara-saudara bagaimana supaya terus kuat, terus menang. Ada dua orang yang menopang tangan Musa sehingga tangan Musa terus naik ke atas selama peperangan. Sehingga Israel kuat, sehingga Israel menang. Pelajaran apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya dapatkan yang sering kita dengar adalah waktu Bapak Ibu Saudara dan saya mengangkat tangan, dia yang di atas turun tangan. Bisa berkata amin. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya merasa kuat, ada yang kita andalkan, kita turun tangan, Tuhan di atas angkat tangan. Mari kita mau angkat tangan sama Tuhan, amin. Artinya Bapak Ibu Saudara dan saya berserah. Jadi pelajaran pertama saudara-saudara yang kita dapatkan dari kisah ini adalah kesepakatan untuk berserah kepada Tuhan. Saudara-saudara, berserah itu artinya menyerahkan semua kepada Tuhan. Berserah itu artinya mengandalkan Tuhan. Dan yang mengangkat tangan bukan cuma Musa rupanya. Mereka adalah satu tim. Yosua yang pimpin peperangan maju menghadapi musuhnya. Tapi juga ada Musa di atas gunung bersama Harun dan Hur. Sehingga saya berkata, mari kita mau belajar dari firman ini. Sepakat untuk berserah sama Tuhan. Bisa berkata amin. Saudara-saudara, ada kuasa, ada berkat di dalam apa itu? Unity, dalam kesatuan, dalam kesepakatan. Saudara-saudara, lihatlah waktu orang lumpuh itu sudah mendengar berita tentang Yesus, pembuat mujizat dan lain sebagainya. Dia juga tidak alami kesembuhan. Sampai ada orang-orang yang merasa perlu menolong, sehingga mereka satukan hati, mereka sepakat, saudara-saudara, bahwa orang lumpuh ini dengan tilamnya saudara-saudara digotong begitu rupa sampai satu tempat, tapi penuh sesak rumah itu. Mereka cari jalan saudara-saudara, lalu naik ke atas soto, bongkar atap, lalu diturunkannya orang sakit itu oleh 4 orang yang sepakat, oleh 4 orang yang sehati. Dan kita membaca dan kitab Markus 2 ayat 12, yang begini belum pernah terjadi. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ingin bersaksi yang seperti ini, belum pernah terjadi, mari kita sepakat. Bisa berkata amin. Suami istri sepakat toh. Suami istri plus anak-anak sepakat. Suami istri sama mungkin mantu yang ada, bakal mantu sepakat. Bisa berkata amin. Cuma di depan tok sing amin. Saudara-saudara, mari kita sepakat. Amin. Saudara-saudara, sepakat. Sepakat berserah. Jadi saudara-saudara, Musa, Harun dan Hur bahkan Yosua sepakat mereka. Enggak beda apa pemahaman. Mereka cuma ayo satu. Ayo satu. Kita sepakat datang sama Tuhan. Ayo sepakat untuk persoalan Amalek ini. Sebab enggak mungkin bisa selesai kalau Tuhan gak campur tangan. Itulah sebabnya mereka sepakat dan berserah, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada persoalan apapun juga sepakat.
berdoa sehati. Bukankah Matius 18 ayat 18, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Jangan satu ke sana, satu ke sini, satu kepenginnya itu, satu kepenginnya. Sudah, stop. Ayo sepakat. Permintaan Bapak, Ibu, Saudara dan saya akan dikabulkan oleh Bapa. Puji Tuhan, bersama istri, anak, mantu, saudara ada di rumah Tuhan. Tapi kalau dengar firman ini, suami belum beribadah. Saudara berdoa supaya bisa kenal Tuhan dan beribadah, lalu sepakat, dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita mesti berserah. Berserah itu bukan menyerah begitu saja dan tidak berbuat apa-apa. Berserah itu berarti mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, jangan andalkan yang lain. Kita kecewa. Jangan andalkan yang lain, bahkan bukan cuma kecewa. Allah tidak suka. 2 Tawarik pasal 25 ayat yang ke-6. Mari kita membaca ayat itu. 2 Tawarik 25 ayat 6 sampai 9. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung dengan tuanku. Karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim itu. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu saat Raja Amasya sedang menghadapi musuh-musuh dan dia mulai pikir, saya mau datang kepada Raja Israel. Jadi Amasya, Raja Yehuda datang ke Israel dan minta dikirim tentara, 100.000 tentara. Saudara-saudara, dengan bayaran 100 talenta perak. Pada saat, dengan lain kata saudara-saudara, Amasya merasa percaya Tuhan sekaligus mengandalkan yang lain. Jadi pada saat nego dan deal 100 talenta untuk bayaran 100.000 tentara Israel bantu selesaikan peperangan Yehuda dengan musuh-musuhnya, firman Tuhan datang lewat Nabi Tuhan dan dia berkata, Raja Amasya, jangan bergabung dengan Raja Israel. Jangan. Tuhan tidak beserta. Sepertinya Tuhan mau bilang, jangan andalkan tentara Israel. Jangan andalkan manusia. Harap sama Tuhan. Saudara-saudara, lalu hamba Tuhan berkata, sebab Tuhan itu punya kuasa untuk menolong, tapi untuk menggelincirkan. Tuhan punya kuasa untuk menolong, tapi bisa juga untuk membanting, untuk menjatuhkan, untuk meruntuhkan. Dan kalau raja tetap baik, minta tolong, harap kepada Raja Israel, maka bagaimanapun perbuatan, bagaimanapun strategi, bagaimanapun rencana, bahkan kekuatanmu, pasti Tuhan akan gelincirkan. Dari ayat ini kita bisa belajar Tuhan gak suka kita harap selain kepada Tuhan. Dan seperti Bapak Ibu Saudara-saudara lakukan selama ini, cuma harap sama Tuhan yang bisa menolong. Teruslah harap. Amasya bertanya, loh sudah bayar 100 talenta loh, ya apa? Tuhan masih berkata, demi hatinya yang memang gak suka orang tidak berharap kepadanya,
Allah loh sanggup memberi lebih banyak daripada 100 talenta. Allah yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya andalkan. Allah yang bisa menolong. Amin. Bahkan dia bisa memberi lebih dari yang kita tentukan barangkali. Saudara-saudara, itulah sebabnya mari kita mau sepakat. Mari kita mau berserah. Sepakat mulai dari keluarga. Saudara-saudara, sehati. Sehati. Waktu kita sehati, bahkan dalam rumah tangga, bukan cuma ada damai, ada sukacita, Tuhan bekerja. Rumah tangga kita loh akan terlindungi dari bahaya-bahaya yang tidak diinginkan. Itulah sebabnya, mari kita sepakat dan benar Amasya memilih untuk harap sama Tuhan. Dan Tuhan memberikan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sepakat sama Tuhan. Kadang gak masuk akal juga. Cuma ngangkat tangan begitu, saudara-saudara. Israel kuat, bahkan menang. Tapi juga bisa dimengerti karena pada masa-masa itu Allah masih dalam tanda petik nyata bagi umatnya. Menyertai mereka secara langsung dan umatnya memang suka bergaul kepadanya, saudara-saudara. Sekalipun harus dalam berupa tiang awan dan tiang api, tapi Allah, saudara-saudara, begitu nyata bagi mereka. Sehingga pada saat Musa mengangkat tangan, dia mau bilang, Tuhan, aku berserah. Aku nggak bisa apa-apa. Yosua masih muda, tentara kami kayak gini. Tolonglah. Jadi saudara-saudara, Musa memilih untuk berserah dan mengandalkan Tuhan. Saya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan berserah kepadanya apapun juga. Sebab apa, Bapak Ibu Saudara? Sebab Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Tuhan yang bisa menolong. Dia tidak tergantung kepada keadaan untuk menolong kita. Satu saat Yonatan ajak bujang pembawa senjatanya untuk selidik, untuk naik ke gunung dan menyelidik musuh, saudara-saudara. Lalu ini bujang ketakutan. Kita cuma 2 orang, nanti ya apa, kita diserang. Tapi Yonatan dalam 1 Samuel 14 ayat 7 berkata, enggak. Sebab ada Tuhan, dia bisa menolong. Dan tidak sukar bagi dia menolong. Mau dengan banyak orang maupun sedikit orang. Dia bisa. Apa artinya? Dia kalau menolong tidak tergantung kepada keadaan. Tidak ada yang sukar bagi dia. Keadaan apapun juga. Itulah yang firman Allah ajar kepada kita. Keadaannya mungkin kita berkata, aduh kecil ini, gak mungkin ini. Tapi saudara-saudara, dia bisa menolong dan tidak sukar untuk menolong dengan sedikit atau banyak orang. Apapun keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dia bisa menolong kita. Amin. Dia tidak tergantung kepada kenyataan yang ada. Enggak. Saudara-saudara, jangan besar-besarkan kenyataan. Jangan besarkan kebenaran saja. Amin. 5 roti 2 ekor ikan, kenyataannya gak mungkin. Itu kenyataannya. Tapi saudara-saudara, Allah ini punya banyak cara. Allah ini Allah yang hebat. Saudara-saudara, itulah sebabnya dia ajar kita untuk berserah sama dia. Sebab dia tidak tergantung kepada kenyataan yang ada. Oh, dia bisa membalikkan keadaan sedemikian rupa. Dia bisa melakukan sesuatu yang pada mulanya kita berkata, tak mungkin. Dia menolong Bapak Ibu Saudara juga tidak bergantung kepada caranya. Tidak bergantung dengan cara. Dia punya banyak cara. Saudara-saudara tentu ingat waktu raja-raja Israel, Yehuda dan yang lain itu kepengin dapat air. Karena kalau tidak
ternak-ternak mereka akan mati kehausan. Itu 2 Raja-Raja pasal 3. Lalu Tuhan bilang lewat Nabi Elia, kamu akan mendapatkan air bukan dari angin, bukan juga dari hujan. Artinya Tuhan bisa menolong Bapak Ibu Saudara dengan cara-cara yang gak mungkin sama juga dengan yang lalu. Dia punya cara yang baru, dia punya cara yang banyak, saudara-saudara. Itulah sebabnya mari kita mau berserah dan jangan batasi dia. Firman itu berkata, dan itu pun perkara ringan di matanya. Pagi ini kita juga belajar, saudara-saudara, mengapa kita mesti sepakat berserah kepada Tuhan. Sebab dia juga enggak bergantung kepada tempat. Enggak bergantung. Musuh berkata, Allah Israel, Allah gunung. Jadi jangan berperang di atas gunung. Kita pasti kalah. Jadi mari kita berperang dengan orang-orang Israel di tanah rata. Kalau bisa di lembah. Tapi ternyata saudara-saudara, waktu mereka perang dengan Israel di tanah rata, Israel tetap menang. Kenapa? Sebab Allah yang sama kita sembah dalam Yesus. Allah yang tidak bergantung kepada tempat. Tidak bergantung kepada tempat. Tidak bergantung kepada orang juga loh ya. Ya, itulah sebabnya saya nggak mau jual mahal dalam pelayanan. Nggak ogah-ogahan. Sebab Tuhan nggak bergantung sama orang. Tuhan mau pakai orang, tapi dia nggak bergantung sama orang. Sugiono nggak mau, Tuhan bisa bangkitkan orang. Dan saya berkata, Tuhan jangan, saya mau. Dia nggak bergantung sama orang, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bergantung kepada Tuhan. Dia bekerja bahkan di luar pikiran kita semua. Masih bisa berkata amin ini saudara-saudara? Iya. Ya seringlah kita dengar Musa berkata, Tuhan bagaimana mungkin ratusan ribu jutaan orang ini bisa makan. Bahkan dari lembu, sapi, domba di kandang ini. Gak mungkin Tuhan yang di darat ini disembelih kambing. Gak mungkin bisa. Mana bisa dapat makan dari air, dari ikan di dalam air. Saudara-saudara, Musa berkata gak cukup. Tapi herannya yang di luar pikiran Musa gak terucapkan itu. Kita tahu bersama Allah kirim burung puyuh dari mana? Udara. Bahkan dia bisa menolong Bapak Ibu dan saya dengan cara yang tidak terpikirkan. Bahkan hanya dengan tongkat pada tangan Musa. Artinya dia bisa lakukan apa saja. Juga tidak harus nuruti cara kita, saudara-saudara. Maunya Naaman tangan Nabi Elisa gini-ginikan di tubuhnya kena kusta. Tapi Tuhan bilang enggak. Tenggelamkan tubuhmu di sungai Yordan yang kotor. Tuhan bisa menolong Bapak Ibu Saudara dengan cara-cara yang tidak terpikirkan, aneh sekali, enggak masuk akal atau melebihi akal, melampaui akal sehingga kita tidak bisa memikirkan. Nah itulah Allah Bapak Ibu Saudara dan saya, Allah Musa, Allah di dalam Yesus. Amin. Saya percaya bukan cuma itu ya saudara. Bahkan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dipakai cara-cara yang gak masuk akal. Masa Allah jadi manusia. Lalu dideritakan, disiksa begitu rupa. Orang-orang berkata, orang lain engkau selamatkan. Selamatkan dirimu, turun dari salib. Orang berkata, kok mau menyelamatkan harus mati di salib? Apa Allah itu gak punya cara lain? Saudara-saudara, juga gak masuk akal. Tetapi saudara-saudara, semua menggenapi firman Allah. Nabi-nabi sudah bicara tentang bagaimana dia disebut anak domba Allah yang mesti lahir di kandang domba.
Saudara-saudara, dan namanya seperti domba. Dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian, yang dihajar, disiksa begitu rupa dan diam. Dia berdarah-darah. Dia menggenapi Yesaya 53 di mana dia hancur begitu rupa, remuk. Tapi kejahatan dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Ya bagi manusia apalagi nggak ngerti firman Tuhan, saudara-saudara, ini nggak masuk akal. Ya, tapi semua tertulis dalam firman. Dalam bahasa bayangan Israel dikeluarkan dari Mesir, sembeli anak domba, lalu diambillah darah, lalu dioleskan pada ambang atas pintu dan kedua tiang pintu, dan semua menunjuk kepada salib itu. Ini memang sulit dimengerti. Tapi saudara-saudara, orang berkata, kenapa harus mati di salib? Kayak penjahat besar, orang-orang terkutuk. Benar-benar orang yang mati di salib waktu itu adalah penjahat besar, orang-orang terkutuk. Tapi bukankah firman Allah berkata, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bisa berkata amin. Jadi saudara-saudara, bukan cuma pertolongannya yang gak masuk akal, tapi terjadi nyata. Untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya dari dosa, dari penghukumannya kekal. Bahkan dia pakai cara yang sulit dimengerti. Paulus berkata pemberitaan akan Injil itu kebodohan. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya, ini kekuatan Allah. Bisa berkata amin. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat? Cepatlah ambil dia dan jadikan Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sebab selalu saya berkata, kematian tidak mengenal tempat, waktu, usia, siapa kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, terima dia. Saudara mungkin berkata, dosaku terlalu banyak. Paulus berkata, aku tadinya orang yang kejam jahat, dosaku menjijikkan. Tapi puji Tuhan, karena kasih karunia Allah, dia ketemu Yesus. Dia terima anugerahnya, kemurahannya, pengampunannya. Dan dia beroleh selamat. Bisa berkata amin. Bukan caranya saja menolong, ada saja. Tapi waktu dia memilih menyelamatkan Bapak Ibu Saudara karena kasihnya yang besar, dia lakukan caranya gak masuk akal dengan mati di salib. Cepat ambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesepakatan berserah memungkinkan mujizat jadi. Itu yang kita lihat dari pelajaran pertama. Tapi kembali ke Keluaran 13. Mari kita membaca ayat 11. Dalam Keluaran pasal yang ke-17 ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu. Diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Pelajaran pertama kita sudah belajar, sudah kesepakatan berserah Tuhan nyata bagi kita. Bahkan kita sudah tahu bersama bahwa caranya aneh sekali, bahkan untuk menyelamatkan kita. Dia dideritakan di kayu salib. Dan saya mengajak kita yang belum percaya Yesus secara pribadi, ambil dia jadi Tuhan Juru Selamat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus, saudara-saudara hargai kasih yang heran ini. Kasih yang tidak terukur ini untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Apalagi di 2024 ini, untuk lebih lagi dengan dia. Untuk mengasihi dia yang sudah mati dan bangkit bagi kita.
Tuhan Yesus menolong kita. Ada nyanyian berkata, bahwa ku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Ada Tuhan yang bisa tolong kita dengan caranya yang tidak terhitung. Mari sepakat berserah. Mari sepakat. Jemaat GBD Jajak semuanya saja. Sepakat kita satu jemaat ini. Untuk seperti Hur, Uri dan Besalia. Karena itunya menyukakan hatinya. Saya jemput kita semua berdiri. Bahwa ku lebih dalam masuk hadirat-Mu. Bahwa ku lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Mari sama-sama menyanyi. Bahwa ku lebih dalam masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemurahan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Jamaah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh
menjadi sempurna penuh kebun. Roh yang Jamalah hatiku, jamalah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kebun. Roh yang Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang Menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu Kami perlu Roh, mengubah hidupku. kami perlu Roh, Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi kami perlu Roh, penuh kemuliaan. Roh yang kudus. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang Menuntun hidupku menjadi sempurna penuh kemuliaan. Roh yang Roh yang kudus, jamalah hatiku, haleluya, jamalah jiwaku. haleluya, haleluya. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, kami ingin Engkau. Roh Kudus, kami butuh Engkau. Roh Kudus, haleluya, haleluya. Roh yang kudus, jamalah hatiku. Ibu Gembala akan berdoa. Roh yang kudus, jamalah hatiku, jamalah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus
sekali lagi. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku diberi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kalau kami boleh kembali mendengar Terima firman-Mu. kasih Tuhan. Bila menjadi doa kami sidang jemaat Tuhan, setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, Roh Kudus akan menguasai hidup kami ya Tuhan. Sehingga Roh Kudus boleh mempersatukan kami. Amin Tuhan. Roh kesatuan hati ada dalam setiap hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terlebih kami boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi kesaksian ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Tuhan. Amin. Apa yang Kau sudah berikan bagi kami, pun talenta-talenta yang Kau sudah berikan bagi kami anak-anak-Mu, kami boleh mewariskan kepada keluarga kami, kepada sesama kami ya Tuhan, supaya kami bersama-sama memuliakan Engkau. Amin. Kami boleh bersama-sama melayani Engkau yang Engkau sudah berikan pada kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus dan firman-Mu pada pagi hari ini Kau bekerja dalam setiap hati kami. Ya. Kami ingin hidup kami berguna untuk Engkau. Amin. Hidup Tuhan. kami untuk memuliakan Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat Benar. untuk pekerjaan Tuhan. Untuk keluarga kami ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami. Roh Kudus akan menyempurnakan Amin. dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Di dalam kami melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Terima kasih Engkau Tuhan. sudah akan bekerja dalam setiap hati kami. Sehingga hidup kami berguna untuk Engkau, untuk kemuliaan nama-Mu. Benar. Biarlah firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, bekerja dalam setiap hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Amin. Tuhan. Kau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah hadir. Apapun yang menjadi doa kami, apapun yang menjadi kerinduan kami, Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami.